Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu Merdeka. Bertemu lagi di channel Kejawen Revolusioner. Khusus hari ini membawakan channel ini di atas sampan di tengah-tengah Situ Cikedal. Ya, inilah Situ Cikedal. Biar lebih kesannya alami, lebih menyatu dengan alam. Makanya teman-teman, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share biar saya terus semangat dan bisa mengembangkan channel ini lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, yuk ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu Merdeka. Bertemu lagi di channel Kejawen Revolusioner. Sebuah channel yang membahas, mengupas secara tuntas tentang garis kehidupan anak yang lahir pada hari Minggu Kliwon. Bagaimana kisah perjalanan anak yang lahir pada hari Minggu Kliwon? Yuk ikuti video ini sampai selesai. Baiklah teman-teman, sedulur dimanapun berada, anak yang lahir pada hari Minggu Kliwon memiliki nilai 13. 13 itu dijumlah dari Minggu neptunya 5 dan Kliwon neptunya 8. 5 ditambah 8 totalnya 13. Jadi anak yang lahir pada Minggu Kliwon memulai garis kehidupan di usia 0 ke 6 tahun dengan nilai terburuk, nilai 1. Biasanya nilai 1 ini sering saya sampaikan di konten sebelumnya, anaknya pemurung, pemalas, rewel, cengeng, intinya tidak baik-baik saja. Karakteristik juga semua dalam keadaan tidak baik-baik saja. Rezeki orang tuanya juga sedang tidak baik-baik saja. Ya, intinya semua tidak berjalan sesuai harapan, tapi setidaknya teman-teman harus tetap mensyukuri apapun kelahiran anak kita pada masanya. Lanjut ke usia 6 ke 12 tahun, naik ke nilai 2, nilai yang biasa-biasa saja. Biasanya anak yang sedang berada di usia 2 karakternya biasa saja, dibilang pinter tidak, dibilang bodoh juga tidak. Semua netral, semua normal apa adanya, tidak ada lebih, tidak ada kurang. Intinya seperti itu teman-teman. Lanjut ke usia 12 ke 18 tahun, nilainya 3, nilai pecah pamor. Nah, hati-hati nih teman-teman, karena usia 12-18 tahun ini adalah nilai produktif, usia produktif. Masa-masa sekolah, SMP dan SMK. Kita harus hati-hati, terutama bagi sedulur yang memiliki anak perempuan. Harus dijaga baik-baik, harus terus dibimbing dan diawasi. Karena nilai pecah pamor di sini negatifnya itu pergaulan bebas tanpa batas. Karena mereka dipengaruhi oleh gejolak jiwa, oleh kenakalan remaja. Ya, pergaulan bebas, na'udzubillah, harus hati-hati. Positifnya mereka memang banyak yang suka, banyak yang senang, rezeki pun sedang baik-baik saja, bagus. Tapi negatifnya itu lebih kepada efek pribadinya. Jadi harus hati-hati teman-teman sedulur, bagi orang tua terutama yang punya anak wanita harus diperhatikan baik-baik, dijaga baik-baik, jangan sampai lost control. Lanjut ke usia 18-24 tahun, naik ke nilai 4. Nilai yang cukup baik. Nah, di sini barulah mengalami fase yang lumayan baik. Yang tadinya dihajar dengan nilai-nilai buruk 1, 2, dan 3, nilai ujian, nilai kesulitan. Ketika usia 18-24 barulah mendapatkan nilai yang cukup baik, nilai 4. Mulai dewasa, pandangannya luas, banyak teman, kesehatan oke, kesempatan kerja oke. Semua
berjalan baik, berjalan sesuai harapan. Manfaatkan kesempatan bagi yang mau bekerja, bagi yang mau menikah. Jangan lupa hajar di tahun ini, menikah di tahun ini meskipun baru usia 18-24. Tapi itu masa yang baik untuk kalian melangsungkan pernikahan. Jangan sampai kalian menikah ketika dinilai terburuk. Lanjut di usia 24 ke 30. Barulah di sini kalian bertemu angka jaya. Nilai 6. Kesempatan, kerejekian, asmara dan sebagainya, kalian sedang happy, sedang hoki. Dewi Fortuna sedang menaungi Anda semua. Manfaatkan kesempatan ini, manfaatkan momen yang bahagia ini. Jangan sampai kalian terlena, jangan sampai kalian lupa diri. Ingat, ada siklus berikutnya, ada masa-masa ke depan yang lebih berat lagi yang harus diarungi lagi. Lanjut ke siklus putaran kedua di usia 30 ke 36. Di sini kembali bertemu angka 1, angka kehilangan, keburukan seperti awal kalian dilahirkan. Efeknya kalian jadi pemalas, bingung, hidup seperti gelap gulita, kembali ke fase terburuk. Bagi yang usaha, jangan heran ketika usaha kalian yang sebelumnya bagus, banyak rezekinya, gampang mencari rezeki, uang seperti tinggal comot. Jangan heran ketika kalian di usia 30-36 dengan nilai 1 serba berantakan. Bagi yang mau usaha juga tahan bagi yang mau usaha. Karena sebanyak apapun uang kalian, percaya atau tidak percaya, ketika nilai 1 itu nggak akan jalan, yang ada bangkrut. Itu fenomena yang terjadi, itulah yang fakta terjadi di masyarakat. Jadi jangan sekali-kali kalian yang sedang dinilai 1 untuk usaha, untuk memulai usaha. Gitu. Jangankan untuk memulai, yang sudah usaha yang sebelumnya bagus, yang sebelumnya mewah, sukses, bisa hancur ketika bertemu nilai 1. Lanjut ke usia 36-42, nilai 2, nilai yang biasa-biasa saja. Kembali normal, kembali netral. Kalian sekuat apapun berusaha, ya mohon maaf, kalian untuk sementara waktu tidak bisa nabung. Tolong ditahan dulu niat hajatnya. Tolong disimpan dulu, ditabung dulu. Dalam arti ditabung tuh keinginannya, bukan uangnya. Karena masalah kerejekian itu kalian hanya cukup untuk kebutuhan pokok, teman-teman. Hanya untuk cukup kebutuhan pokok aja. Di sini belum bisa nabung istilahnya, karena memang keadaan kalian ya sedang biasa-biasa saja. Dibilang lebih enggak, dibilang kurang juga enggak. Intinya cukup. Intinya hanya cukup. Lanjut ke usia 42-48. Kembali pecah pamor angka 3. Pecah pamor, asmara bangun, gejolak jiwa. Ada orang ketiga, kita bawaannya bosen terhadap pasangan, ribut terus kayak Tom and Jerry. Selalu ada aja tuh perselisihan, entah masalah uang, entah masalah orang ketiga. Tapi di sini lebih banyak di permasalahan orang ketiga. Ya, karena Anda sedang puber, sedang posisi puber, sedang gejolak jiwa. Hati-hati. Di sini kalian harus bisa komunikasi satu sama lain terhadap pasangan, harus saling mengerti. Karena kalau tidak, amit-amit yang terjadi adalah perpisahan, itu yang tidak diinginkan. Jadi harus waspada teman-teman. Lanjut ke usia 48-54, kembali nilai 4. Mulai bangkit kembali, mulai meniti karir kembali, teman mulai datang lagi. Yang tadinya teman hilang bagai ditelan bumi, sekarang teman mulai datang, mulai kembali. Jalin kolega, jalin komunikasi dengan teman-teman, silaturahmi. Terus titilah masa depan kalian, terus simpen. Bagi yang usaha, monggo silakan usaha. Jangan takut, usaha apapun nggak jadi masalah. Kesehatan bagus, kesempatan bagus. Lanjut ke usia 54 ke 60, kembali nilai jaya. Di sini nilai jaya, kalian yang sebelumnya punya harapan, cita-cita, punya ini, punya itu, insya Allah tercapai ketika nilai kejayaan. Jadi tetap
teman-teman nggak usah berkecil hati. Hidup itu seperti roda yang berputar kok. Kadang di bawah, kadang di atas. Jadi setiap manusia itu punya kesempatan untuk bahagia. Suka dan duka harus kita terima dengan lapang dada. Jadi manfaatkan momen sedang masa jaya, manfaatkan itu. Jadi manfaatkan masa jaya tersebut. Jangan jumawa, jangan takabur, jangan sombong. Tabung jika kalian punya uang lebih untuk persiapan bekal menghadapi siklus berikutnya. Lanjut ke siklus putaran ketiga, karena putaran kehidupan itu per 30 tahun teman-teman, 0 sampai 30, 30 sampai 60 dan selanjutnya. Ini siklus berikutnya, putaran ketiga 60 ke 66, kembali angka 1, angka kehancuran, angka keburukan, kesehatan terganggu, keuangan dan lain sebagainya. Kembali hancur, kembali down. Ya, bagi yang usaha jangan salah tafsir, jangan suujon, jangan nganggep, wah Ki, kok saya sebelumnya usaha bagus, usaha lancar, kok sekarang hancur, kok sekarang ada aja permasalahannya, apa saya ada yang nyantet, apakah ada saya yang zolimin? Oh tidak teman-teman, bukan karena itu, tapi karena memang nilai kalian sedang jatuh di angka buruk. Mau tidak mau, suka tidak suka, ketika kalian usaha yang utama itu akan hancur. Selalu ada masalah yang datang menghampiri. Jadi nggak boleh suujon. Lihat dulu hari lahir kalian sedang di mana posisi kalian. Jaga kesehatan kalian, jaga keuangan kalian, jangan sampai boros. Oke, lanjut ke usia 66 ke 72, kembali nilai 2, nilai yang biasa-biasa saja, nilai pas-pasan, rezeki biasa saja, karakter biasa-biasa saja, semua berjalan normal biasa-biasa saja. Lanjut lagi ke usia 72, 78, kembali pecah pamor, kembali masalah keluarga dan lain sebagainya. Ya, itulah siklus kehidupan naik per 6 tahun teman-teman. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata perbuatan. Di sini saya hanya memberikan wawasan tentang garis kehidupan atau cokro manggilingan. Kiranya itu saja. Saya Al-Fakir, mohon maaf apabila ada salah kata perbuatan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan, kehilafan selalu ada dalam diri saya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.